Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frameset. Seperti yang saya jelaskan, frameset digunakan untuk menyatukan beberapa halaman yang berbeda menjadi satu kesatuan halaman web. Oke, di sini saya punya 5 halaman. 5 halaman HTML yang berbeda. Saya punya home, header, copy, contact, dan menu HTML. Nanti kelima halaman ini akan saya jadikan satu halaman web, di mana header sebagai bannernya atau paling atas, home sebagai isinya, menu sebagai navigasinya, dan copy ini sebagai copyrightnya. Oke, contact HTML sebagai isi sama dengan home HTML. Oke, nanti kita coba. Oke, saya balik ke halaman frame HTML. Oke, untuk membuat suatu frame set, kita menuliskannya bukan di tag head maupun di tag body, tetapi di antara tag head dan tag body, berarti di luar. Oke, untuk menuliskannya, saya langsung saja. Saya tinggal tulis frame set. Oke, frame set. Frame set ini bisa dijelaskan kalian ingin membentuknya dalam bentuk kolom atau baris. Oke, kalau kalian ingin membentuk sebuah kolom, kalian bisa tuliskan cols. Oke, tapi untuk mendefinisikan frame set tersebut sebagai baris, kalian tinggal tulis rows. Sama dengan petik 22 kali. Oke, di antara petik 22 kali, kalian mendefinisikan ukuran setiap rows. Apabila kalian ingin memiliki 2 rows, kalian tinggal tulis seperti ini. Misalnya 50%, 50%, 50%. Nah, apabila kalian tulis seperti ini, maka akan terbuat dua frame dengan ukuran, baris pertama 50% dan baris kedua 50%. Apabila kalian ingin membuat 3 baris, kalian bisa menambahkannya lagi, koma, misalnya sisanya berapa, seperti ini. Nah, selain menggunakan persen, kita juga bisa menggunakan pixel. Kita bisa menggunakan pixel. Misalnya di atas saya kasih 210 pixel. Saya tinggal tulis 210 px. Yang kedua misalnya saya kasih 380 pixel. Yang terakhir itu saya kasih sisanya. Kalau sudah, frame setnya saya tutup tag /frame set. Nah, kalau udah, untuk mendefinisikan tiap row-nya, kita menggunakan frame /single tag. Frame /single tag sampai 3 kali ya. Frame /single tag. Nah, frame baris pertama ini memiliki ukuran 210 pixel. Frame yang baris kedua memiliki ukuran 380 pixel. Sedangkan frame yang ketiga memiliki ukuran sisanya dari kedua ukuran ini. Ini saya save. Kita coba jalankan. Saya run, launch in Firefox. Nah, maka akan terbagi menjadi 3 baris frame. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya kita sudah membuat 3 baris ini, kemudian kita membagi baris kedua ini menjadi 2 kolom. Kita membagi baris kedua ini menjadi 2 kolom. Saya balik lagi ke Notepad++. Nah, caranya, apabila di sini kita mendefinisikan sebagai frame, di dalam frame set kita bisa kita bisa membuat frame set lagi. Ini saya ganti aja menjadi frame set. Kalau di atas berupa rows, karena kita ingin menjadi 2 kolom, saya mendefinisikan sebagai cols sama dengan petik 22 kali. Saya definisikan ukuran yang pertama dan yang kedua. Misalnya yang pertama saya kasih 30%, saya pakai persen. Dan yang kedua saya kasih misalnya sisanya. Kalau sudah saya tutup. Saya /frame set. Terbentuk suatu frame set. Seperti biasa, di dalamnya saya kasih lagi tag frame. Tag frame-nya sebanyak 2. Frame. Saya save. Saya F5. Saya F5 akan terbentuk menjadi 2 bagian atau 2 kolom. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menghilangkan resize pada frame yang sudah kita buat. Misalnya saya lihat dulu di browser yang kita punya. Nah, ini apabila saya gerak-gerakkan satu frame baris pertama ini, maka ukurannya akan bisa berubah. Nah, sekarang kita akan menghilangkan properties untuk resize tersebut. Saya langsung balik saja ke Notepad++-nya. Nah, untuk menghilangkan resize-nya, kita dapat menggunakan no resize. Dan kita menggunakannya pada setiap frame yang kita punya. Misalnya pada frame baris pertama, saya menambahkan no resize.
sama dengan petik 22 kali, saya tinggal menuliskan no resize seperti ini. Nah, untuk baris kedua kolom pertama, saya melakukan hal yang sama. Oke, saya tinggal no resize sama dengan petik 22 kali no resize. Nah, kemudian sama pula untuk baris kedua kolom keduanya, saya tinggal copy saja no resize sama dengan no resize-nya. Oke, saya Ctrl C, kemudian saya paste dengan Ctrl V. Dan baris ketiganya saya lakukan hal yang sama, saya spasi, kemudian saya Ctrl V, kemudian saya save dengan Ctrl S. Saya buka browser, saya refresh dengan F5. Nah, maka ukuran frame ini tidak akan dapat saya ubah kembali. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya balik aja ke Notepad++-nya. Nah, ini saya akan membuat 4 baris. Saya akan membuat frame set sebanyak 4 baris, di mana saya akan memasukkan halaman home, header, copy, contact, dan menu ke dalam frame set yang akan kita buat. Oleh karena itu, kita langsung saja menghapus frame set yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kemudian saya juga menghapus properti no resize pada setiap frame yang sudah saya buat. Saya hapus no resize pada frame baris pertama, dan saya hapus no resize pada frame baris terakhir. Di sini saya misalnya definisikan rows-nya dulu. Oke, saya definisikan rows-nya. Misalnya rows-nya 210,40px, 340px, terus sisanya. Oke, frame ini akan saya copy menjadi 4. Saya copy. Oke, saya paste banyak 4 kali. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, oke, kita jalankan dulu framenya. Nah, maka akan terbentuk 4 baris. Di frame baris pertama, saya akan masukkan halaman home HTML. Untuk masukkan halaman home HTML, saya balik lagi ke Notepad++. Oke, di sini saya tinggal frame spasi src sama dengan petik 22 kali. Kita masukkan nama file HTML-nya, misalnya header, saya masukkan header HTML, saya save. Oke, frame set saya F5. Nah, untuk src, apabila kalian tidak bisa di-refresh, kalian close browser kalian run ulang. Saya pilih run, launch in Firefox. Oke, maka akan muncul halaman header.html. Nah, saya akan melakukan halaman yang sama. Untuk baris kedua, saya masukkan menu HTML. Baris ketiga, saya masukkan home HTML. Baris keempat, saya masukkan copy HTML. Saya balik lagi ke Notepad. Saya tinggal src sama dengan petik 22 kali menu.html. Di sini baris ketiga src sama dengan home.html. Baris keempat, frame src sama dengan copy.html. Oke, kalau sudah, apabila di refresh tidak bisa, saya close browsernya. Saya run, launch in Firefox. Nah, maka akan muncul satu kesatuan halaman web. Nah, sekian untuk frame setnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan properties dari frame set tersebut. Misalnya, kalian bisa lihat setiap pemisah antara satu frame dengan frame lainnya terdapat satu garis atau disebutnya border. Nah, ini bisa kita gerak naik turunkan. Untuk menghilangkannya, kita dapat menghilangkannya dengan cara, oke, sekarang kita hilangkan bordernya dari frame set satu kesatuan ini. Saya balik ke Notepad. Oke, di sini saya tinggal border sama dengan no. Oke, saya save. Saya F5. Nah, maka border dari setiap pemisah antara frame satu dengan frame lainnya akan hilang. Oke. Nah, selanjutnya, misalnya pada lazimnya header itu tidak memiliki scroll bar. Oke, tidak memiliki scroll bar. Nah, untuk menghilangkan scroll bar pada frame baris pertama ini, kita dapat melakukannya dengan, saya balik lagi ke Notepad. Kita cari frame baris pertama, yaitu baris yang ini ya, frame paling atas. Nah, untuk menghilangkan scroll bar-nya, kita bisa dapat menuliskan scrolling sama dengan petik 22 kali. Kalian tulis no, kalian save, kalian F5. Nah, maka scroll bar pada frame baris pertama akan hilang. Oke. Saya lanjut ke link navigasi. Misalnya ini saya sudah kasih link navigasi di menunya, profile ke halaman profile HTML, contact us ke halaman contact us. Oke. Jika saya klik contact us, nah, maka tidak terjadi apa-apa karena dia muncul. Oke, dia ada di halaman si kontak us-nya ini. Jika kalian bisa lihat nih ya, saya scroll. Nah, dia ada di halaman menunya ini. Kontak us-nya ada di frame menunya.
Sekarang saya akan mengajari kalian bagaimana suatu link tersebut akan muncul ke dalam frame ketiganya. Oke, misalnya saya klik contact us, nanti akan muncul di frame baris ketiga, bukan di frame itu sendiri. Oke, saya pakai Notepad++. Oke, yang pertama kali saya lakukan adalah saya menamai frame baris ketiga. Oke, saya namakan caranya tinggal name sama dengan, misalnya saya kasih nama container. Oke, saya save. Saya kasih nama name container. Oke, kalau udah, kita pindah ke halaman menu HTML di mana link yang kita miliki. Oke, di sini saya punya 3 link. Ini cara yang sama seperti chapter sebelumnya. Saya membuat suatu link. Nah, di sini saya punya 3 link navigasi. Nah, untuk membuatnya menjadi ke frame set baris ketiga, kita bisa menggunakan target. Target, oke, sama dengan petik 22 kali. Di sini kalian kasih nama dari frame tersebut. Saya kasih container. Oke, saya melakukan hal yang sama untuk setiap link navigasinya. Di sini saya tinggal target sama dengan container. Di kontaknya saya juga melakukan hal yang sama, target sama dengan container. Oke, saya save. Saya balik ke halaman frame HTML. Saya refresh. Oke, tidak bisa, saya close. Saya run launch in Firefox. Oke, maka apabila saya klik contact us, maka dia akan nampil di frame baris ketiga. Saya klik home, nampil di web baris ketiga. Saya klik profile. Nah, saya belum memiliki halaman profile HTML. Nah, untuk itu nanti kita akan buat halaman profile HTML. Oke, mungkin sekian untuk frame setnya. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan table di mana pada video tutorial chapter 2 bagian kedua. Oke, terima kasih.